Minggu yang lalu Bapak Ibu jam 2 siang sampai kurang lebih setengah 7 sampai jam 7 ya. Anak-anak teens kita mereka mengadakan satu acara namanya Jiris Bapak Ibu ya. Saya menyaksikan panitianya mulai dari mereka rapat ya saudara sampai pelaksanaan hari H-nya dan ada kendala hari H-nya juga saudara dengan pihak security karena menggunakan sudah hampir dekat dengan pos ya, tapi bisa tertangani dengan baik semuanya Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan lihat videonya ya, mereka bersukacita dalam masa remaja mereka karena mereka menikmati Tuhan di dalamnya ya. Silakan saksikan bersama-sama. Mana ini satu lagi? Jangan terlalu cepat juga, jogging santai. Merah, merah, jangan marah. Oke, sikat saja. Kelompok hijau. Ungu. Hai, Kapten. Tutin. I'm ready. We are in yellow. Mari sekarang, 1, 2, 3. Go! One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. And the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here. Jadi aku mau klarifikasi dari sebelah. Dong, bukan Niki. Dibohongin kan? Dibohongin. We'll bring all praises to your holy name. Your holy name. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. You're the one who makes the sunshine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. Jesus, you're the one. There's no one else but Jesus, you're the one. There's no one else but you. Tangan saudara, wah luar biasa ya. Ya, kalian yang kelas 7 sampai kelas 12 ya silakan setiap hari Minggu jam 9 ikut ibadah teens ada yang di atas ya. Bapak Ibu jadi anak-anaknya yang kelas 7 sampai kelas 12, SMP dan SMA sebaiknya ikut ibadah teens yang ada di atas Bapak Ibu biar mereka sama-sama seusia mereka menikmati sukacita di masa remaja mereka saudara. Amin. Ya, nanti kita semua akan main juga yang lebih seru ya. Minggu tanggal 22 Desember, catat saudara. Angel udah melahirkan ya. Gak apa-apa nanti baby tinggal sama mami, kita main Angel. Kita nikmati anugerah Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Mari yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23 hingga ayat 25. 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang
diadakannya. Jadi banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mujizat, karena tanda-tanda, karena kesembuhan. Saudara, salah nggak? Nggak salah. Tapi tunggu dulu, kita jangan berhenti di situ. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu, saya katakan kalau orang kenal Tuhan karena mukjizat, karena kesembuhan, karena luar biasa banyak hal lah, mukjizat keuangan terjadi dalam hidupnya, ya nggak punya uang, ya sesudah mau bayar sesuatu tapi tiba-tiba ada uang yang datang, yang seperti yang saya saksikan seorang anak muda, ya dia pulang kuliah dari luar Bapak Ibu, dan dia dapat uang saku, lalu waktu Covid dia pulang Bapak Ibu ke Indonesia, ya tapi tiba-tiba saudara dari kampusnya transfer uang 140 juta buat dia, ya karena ya uang ini ya dari kampus buat dia kan itu kan luar biasa, kan seperti uang jatuh dari langit betul-betul kan, bruk gitu kan. Nah, itu kan mukjizat. Kok bisa? Bapak Ibu yang bisnis, Bapak Ibu yang dagang hari-hari ini sudah dari sejak tahun 97 yang lalu dikatakan krisis ekonomi. Kok engkau masih eksis saat ini? Berarti itu kan mukjizat Tuhan. Betul nggak? Orang berteriak, sales berteriak, Pak toko pada sepi semua, kiriman nggak ada. Tapi kok kita bisa jalan? Itu kan mukjizat, itu kan tentang Tuhan semua. Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau itu dasar kita ikut Tuhan Bapak Ibu, suatu saat percayalah kita akan kecewa. Suatu saat kita akan tinggalkan Tuhan, suatu saat. Kalau nggak ada mukjizat lagi kita akan tinggalkan Tuhan. Padahal hidup kita ini semuanya tentang mukjizat. Betul? Bapak Ibu ada di tempat ini mukjizat nggak? Mukjizat, jangan pikir oh Pak enggak biasa aja. Karena sudah terbiasa kita anggap gak dahsyat lagi. Padahal kalau kita bisa gerakan tangan kita seperti ini mujizat. Saudara ngobrol sama orang yang gak bisa gerakin tangannya. Kemarin saya ketemu dengan seseorang menceritakan pasiennya, Bapak Ibu, itu tiba-tiba mengalami gangguan di gerahamnya. Lalu dia ke rumah sakit dan dokter berkata ini harus cepat dioperasi apa yang harus diangkat. Kalau enggak ininya akan bolong. Ininya akan bolong. Tenggorokannya akan bolong. Dan dia bilang, nanti deh saya konsul dulu sama istri, saya konsul dulu sama keluarga. Betul, dia pulang ke rumah Bapak Ibu, baru 1 hari bolong di sininya. Karena dokter sudah kasih tahu, diagnosa ini cepat ini, virusnya cepat, bolong Bapak Ibu. Udah terjadi gitu kan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mukjizat itu masih ada hari ini. Mukjizat itu masih nyata hari ini Tuhan, aku percaya itu Tuhan. Saudara, betul-betul, kemarin saya ketemu dengan orangnya. Betul-betul itu tiba-tiba bolongnya ketutup. Bolongnya ketutup, tiba-tiba tumbuh aja begitu. Itu kan mukjizat. Bagi Tuhan mudah nggak melakukan ini? Mudah sekali. Mudah sekali. Tapi kalau itu dasar kita ikut Tuhan, kita akan kecewa suatu saat. Kita akan kecewa. Karena kita menantikan mukjizat terus, padahal hidup kita setiap hari pun karena mukjizat. Betul? Saya bisa gerakan kaki ini kan karena mukjizat. Betul enggak? Coba konslet aja satu syaraf di otak saya, Bapak Ibu nggak bisa gerak kaki. Saudara ngobrol sama orang yang pernah kena stroke. Lihat, orang kalau kena stroke sebelah kiri Bapak Ibu, dia mau ngangkat tangan kirinya. Itu perjuangan berat. Kenapa? Nggak connect dengan otaknya. Nggak ada perintah dari saraf otaknya untuk angkat tangan, nggak bisa Bapak Ibu. Jelas ya? Dan Tuhan katakan bahwa apa? Tuhan tidak mempercayai dirinya kepada mereka karena Tuhan mengenal mereka semua. Jangan sampai Bapak Ibu, ayat ini juga terjadi dalam hidup kita. Sudah puluhan tahun kita ikut Tuhan, sudah puluhan tahun kita melayani Tuhan, kita berkata kita orang yang setia, kita orang yang rajin, kita orang yang mencintai Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Saudara, habis hidup kita. Betul nggak? Habis dong. Belum lagi Matius 7 yang berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara nggak main-main ini. Ini penting. Hidup kita cuma satu kali Bapak Ibu.
Jangan main-main dengan hidup ini. Ya. Oke, saya akan baca dengan terjemahan yang lainnya Bapak Ibu. Silakan dibuka. Saya akan melihat di terjemahan firman Allah yang hidupnya. Injil Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 ini. Saya akan baca kepada Bapak Ibu. Oleh karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus di Yerusalem pada perayaan Paskah itu, banyak orang menjadi yakin bahwa ia benar-benar Mesias. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Perhatikan. Beberapa minggu ini Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan lihat lubuk hati kita. Ada seseorang berkata, iya ya. Dulu kan kita berkata, hati kecilmu ngomongnya apa? Pernah dengar dulu ya? Hati kecilmu apa? Apa sih yang ada di hati kecilmu? Sampai ke lubuk hati. Ayat terakhir kita baca. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia itu mudah berubah pendiriannya. Ingat, kita ini termasuk saya, kita ini mudah sekali berubah pendirian kita. Hari ini kita berkata, yes, tidak ada saingannya lagi. Yesus satu-satunya. Ya, tapi Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, kita bisa berubah loh ketika ada masalah. Ketika ada masalah, Yesus masih satu-satunya enggak? Ayo, kita ini mudah berubah, ingat. Jangan pernah merasa kita kuat. Jangan merasa kita hebat, Bapak Ibu, enggak. Makanya kita butuh saudara kita untuk apa? Menasihati kita. Kita Tuhan kasih saudara persekutuan untuk kita saling menasihati. Kita bersyukur kalau ada orang yang masih mau nasihati kita, kita bersyukur. Kalau kita sudah mati ketemu muka dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, tidak bisa lagi berubah. Ingat. Saudara tahu nggak kalau di dunia aja kita nggak bisa terima nasihat, nanti mati pun susah dikasih kabar baik. Susah, ngeyel tetap. Kenapa? Sama kan? Jadi kita bersyukur Tuhan kasih komunitas kita untuk kita apa? Bersekutu. Kata bersekutu di situ apa? Kata dasarnya bersekutu apa? Persekutuan kata dasarnya apa? Sekutu. Se-nya dibuang jadi apa? Kutu. Kenapa kita harus cari kutu? Karena kita ini banyak kutu rohaninya. Mesan diambil. Kalau ada kutu rohani dalam kehidupan kita, makanya Yesus tidak bisa mempercayai dirinya full kepada kita. Dia punya 12 murid. Yudas Iskariot dia kasih kepercayaan jadi bendaharanya. Saudara, kenapa? Karena dia mencintai Yudas Iskariot. Sekalipun dia tahu dari awal siapa yang tidak percaya kepada dia, dia tahu siapa yang akan menjual dia, dia tahu. Tapi itulah cintanya kepada Yudas. Tapi saudara, akhir hidupnya juga binasa. Tuhan tahu kita semua nggak benar, Tuhan tahu saya juga nggak benar. Tapi karena cintanya kepada saya, Tuhan mau ayo buka hatimu nak, ayo buka hatimu. Saya bilang minggu-minggu ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan silakan selidiki lubuk hatiku terdalam apa. Silakan Tuhan, aku tidak mau ada siapapun di dalam hatiku. Aku tidak mau ada apapun di dalam hatiku selain Engkau. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan pencemburu. Sama-sama katakan, Tuhan kita Tuhan pencemburu. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan kamu tuh Tuhan cemburu. Dia tidak mau Bapak Ibu dan saya ada selingkuhan di dalam lubuk hati kita. Dia tahu. Mungkin kita berkata, enggak Pak, saya enggak ada selingkuhan rohaninya Pak. Saya pria baik-baik aja Pak. Saya wanita baik-baik aja Pak. Saya enggak punya kekasih yang lain selain Tuhan Yesus. Yang benar. Lagu pertama tadi Henok mengajak kita naikkan pujian apa? Kau ku kagumi. Kaguminya di mana? Dalam hati. Kalau kita sudah kagum di dalam hati, manifestasinya akan berbeda. Tapi kita belum. Suami-suami, engkau sudah kagum belum dengan pemberian Tuhan istri kepadamu? Gak usah dijawab dulu, pikirin dulu. Udah kagum belum?
Kalau engkau sudah kagum dengan istri yang Tuhan berikan kepadamu, dengar, engkau tidak tertarik lagi dengan wanita-wanita yang lain. Suatu kali saya minum air kelapa hijau. Kelapa hijau itu kan biasanya nggak ada isinya ya. Dan lebih mahal dari kelapa biasa. Karena agak langka katanya gitu. Udah. Ya. Yang jualnya aki-aki sama istrinya, hijaber, berhijab. Lalu saudara, karena ada restoran di belakangnya, tiba-tiba ada 3 cewek cantik yang turun dari mobil. Satunya pakai tank top. Udah montok tank top lagi. Itu, aki-aki ini lagi motong kelapa. Lirikan matanya begini. Sang istrinya langsung berkata, biasa pak, biasa pak. Kenapa? Yang mulus lagi lewat. Lalu akinya langsung membela, enggak lah sayang, lu doang yang gua cintai. Cuman kan ini ada rejeki lewat. Barang mulus kok enggak mau dilihat. Ya cewek-cewek pakai tank top sambil hisap nge-vape. Biasa kan anak muda sekarang kan, udah seksi, dia kayak dunia milik dia sendiri aja gitu. Ya, itu sulit untuk dijadikan calon istri. Ya Matthew, nggak bisa itu. Repot. Belum punya suami aja udah jual diri, jual tubuhnya. Nanti mau jadi istri, ya susah. Susah. Tapi kalian tertarik kan? Tapi kan seksi kok, seksi pak. Itu aki-aki ini. Sulit. Saya cuma bilang, udah laki bertobat ki. Ya usia udah bau tanah. Tapi kan rezeki kok katanya gitu. Di depan lewat kok, masa dilewatkan. Tapi hati-hati lu pegang golok saya bilang. Entar lu salah golok tangan lu sendiri kan rugi. Untung berapa sih jual kelapa, nanti tangan yang putus. Nah, itulah manusia. Saudara bangga enggak? Dulu kalau saya jadi WL saya ingat sekali saya sering naikkan lagu pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa. Pernah saudara? Memiliki, waduh saya lupa. Sungguh ku bangga Bapa, sama-sama ya, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorban. Nah, kita satu generasi. Gen Z bingung itu lagu apa pak? Gabriela waktu saya nyanyi kasih setiamu yang Om, itu lagu apa ya om? Lagu yang kamu belum lahir. Ya, maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Sungguh ku bangga Bapak. Kita bangga enggak? Kenapa? Karena manusia itu mudah berubah pendiriannya. Hari ini dia menyala-nyala, wah berkobar-kobar, menyala abangku. Dep, menyala apa Dep? Dep punya sendiri, menyala ada sendiri gitu. Nah ini bahasa keluarga kami saudara. Ya, menyala abangku? Menyala, bulan depan melempem. Jangankan menyala, api yang kecil pun gak kelihatan lagi, redup mati. Kenapa? Karena kita euforia. Karena kita senang dengan mukjizat-mukjizat. Kita senang dengan tanda-tanda. Kalau orang hanya senang mukjizat, senang tanda-tanda sebentar juga redup. Mesti senang dengan apa? Pribadi Tuhannya. Hari ini saya akan kasih tema khotbah. Siapa dan apa di dalam hatimu? Saya bahas apa dulu? Apa sih yang ada di dalam hati kita? Tanya sama Tuhan. Apakah minggu yang lalu Tuhan kuatkan saya di dalam hati saya ternyata apa? Ada cinta uang. Makanya beli solar kena tambah 2 digit. Harusnya 400 ribu jadinya 40 juta. Tambah 2 digit, tambah 2 nol belakangnya saudara. Kartu kredit saya belum lagi terima ini. Tapi udah bayar dulu, saya belum terima cuman itunya, kertasnya. Biasa kan dikirim di akhir bulan, belum terima nih, masuk gak nih? Tapi saya bilang Tuhan terima kasih saya bebas Tuhan.
Ya kalau masih ada lagi cinta uang, silahkan Tuhan. Saudara, kalau engkau khawatir terus hidupmu, itu tandanya ada cinta uang dalam hidupmu. Udah, gampang sekali. Kalau engkau masih khawatir hari ini, udah nggak usah tanya lagi. Jelas di dalam hatimu ada setan cinta uang. Bukan Tuhan Yesus di hatimu, uang di hatimu. Karena Tuhan sendiri ngomong, jangan kamu khawatir dan berkata. Khawatir tuh jangan, ngomong aja jangan. Gue khawatir, ngomong aja jangan. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kita anak Tuhan, kita kekasih Tuhan. Roma 8 ayat 32 udah jadi dasar kok. Anaknya aja dia nggak sayangin kasih buat kita. Masa cuman kebutuhan sehari-hari kita dia biarin kita. Tapi kan setan itu nipu kita. Kita khawatir terus sampai tua. Saudara, bukan orang miskin aja yang khawatir. Bukan. Orang kaya juga banyak yang khawatir. Banyak. Jadi bukan hanya orang miskin yang khawatir. Orang kaya juga masih banyak khawatir. Dalam persekutuan seorang wanita berkata, ya Pak, saya ini khawatir banget. Ternyata waktu Bapak ngomong cinta uang, di dalam hati saya bergelora. Ada setan cinta uang juga. Suaminya bilang, betul Pak. Itu kalau saya kasih uang Pak, uang baru. Kalau ada uang baru, itu dia simpen Pak. Kalau udah masuk, keluarnya akan ada lagu, mukjizat pasti terjadi. Sampai ada mukjizat Pak baru keluar. Bilangnya sih kalau ada kebutuhan boleh nggak keluar? Boleh, tapi hatinya mendongkol, kesel. Kenapa? Ada setan cinta uang. Saudara yang kerja-kerja ngoyo, saudara udah lupa dengan Tuhan. Itu tandanya saudara takut gak makan. Kan ujung-ujungnya cuma takut mati. Kalau saudara takut mati, saudara gak kenal Tuhan dong. Harusnya kita mati kan ketemu Tuhan Yesus. Apa itu? Uang. Terus aja. Tuhan udah kasih signal begitu banyaknya, kita takut. Beberapa wanita banyak takut resign. Jadi ibu rumah tangga takut. Ingat, jangan dengarnya pakai otak. Kalau dengar pakai otak, nanti saudara bilang, oh saya mau resign Pak, Bapak tanggung jawab ya. Tanggung jawab, saya aja nggak bisa bertanggung jawab atas diri saya sendiri, nggak bisa. Hidup saya milik Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Tapi kita takut. Padahal suami kita udah diberkati Tuhan, kita udah nggak kekurangan, tapi tetap takut. Itulah setan. Makanya jangan pikir orang miskin aja khawatir. Enggak. Orang kaya pun banyak khawatir. Banyak khawatir. Udah. Kenapa? Ya itulah tipu daya setan. Kita ngomongnya sih saya bangga punya Tuhan. Oh saya nggak khawatir lagi, saya nggak takut lagi. Oh saya pede sekali karena ada Yesus dalam hidup saya. Roh dalam diri saya lebih dahsyat dari roh apapun. Wow luar biasa. Tapi nyatanya kehidupan sehari-hari kita begitu kita khawatir. Kita takut. Ya. Makanya kita simpan uang sedemikian rupa. Saya kutip perkataan Jack Ma. Jack Ma berkata, pendiri Alibaba, seorang mindset pengusaha dia bilang, pengusaha itu tidak pernah nabung duit, tapi pengusaha kelola duit. Itu Jack Ma. Pengusaha itu tidak tabungin duit, tidak simpanin duit. Tidak, dia kelola duit itu. Bahkan duit itu yang bekerja buat dia, itu pengusaha. Mindset. Yang kedua dia katakan pengusaha bukan kerja sama orang. Tapi pengusaha buka lapangan kerja. Itu pengusaha. Dia buka lapangan kerja. Pengusaha bukan cuma teori itu. Pengusaha action. Itu pengusaha. Dia tidak berteori tapi dia action. Makanya Alibaba lihat perusahaan yang begitu besar. Kirim barangnya seluruh dunia. Seorang Jack Ma yang pernah ditolak menjadi karyawan Kentucky Fried Chicken. Itu Jack Ma. Tapi karena mindset pengusaha, dia tidak pernah tabung duit. Gak pernah. Saya bilang sama Esi, jangan pusing dengan saldo. Hari ini kita lihat ada segini, besok saya beli sepeda, habis duitnya. Kamu lihat sepeda aja kalau itulah pengusaha. Jelas? Tapi kalau di luar pengusaha, duitnya ditabungin, dicicil tabungin. Tahu ditabungin? Tahun depan inflasi.
duit kita tuh nggak ada artinya lagi. Tahun ini kau tabungin, tahun depan kan dia berkurang. Dan inflasi, tahu ya. Bisa 11%, bisa 15% inflasinya. Tapi kalau pengusaha kan enggak. Apa yang ada dalam hati kita? Apa? Jangan orang kaya orang miskin, sama aja. Saya kaget, saya ketemu dengan seseorang. Saya berkata, kenapa tidak bisa datang kepada Tuhan? Enggak Pak, saya mesti jaga rumah. Hah? Rumah dijaga. Kan gampang digembok aja, pergi. Enggak Pak. Lihat. Rumah dijaga. Apa nih di dalam hati kita? Ya. Mobil? Saudara lihat di jalan mobil-mobil baru berseliweran. Lihat ya. Orang sebut krisis ekonomi. Enggak ada. Lihat mobil-mobil baru, mobil-mobil Cina sekarang nih. Omoda ya? Hah? Omoda. BYD. Sekarang lihat deh. Baru aja seseorang BYD-nya dikirim saudara. Ya belum ada platnya saudara, dia lagi ngetes. Ketemu dengan saya, dia buka kacanya. Kan ini kan hybrid ya, listrik maksud saya. Sampai saya lihat fitur dalamnya, waduh ininya kecil banget. Dia aja bingung baru pakai. Canggih. Sayang jaga sedemikian rupa. Hati-hati. Bohong kita bilang Yesus di hatiku. Bohong. Karena Yesus tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan, kamu akan mengasihi yang satu, kamu akan benci yang lain. Itu prinsip hidup. Kamu tidak bisa Tuhan Yesus ya, duit juga ya. Pak kan duit perlu betul. Tapi gak bisa disandingkan dengan Yesus. Kalau engkau cinta uang, otomatis tanpa engkau ngomong, kau benci dengan Yesus. Kau tidak akan ikut Yesus kok. Makanya banyak orang cuma ngomong, enggak saya ikut Yesus. Tuhan yang suruh kok. Tunggu dulu. Tuhan yang suruh atau kamu khawatir akan hidupmu. Ya, kemarin saya bicara di persekutuan bilang apa? Kenapa? Pola hidup kita kok yang sudah naik meningkat. Makanya orang dari gaji 5 juta dia cukup, 10 juta, 5 juta dia kurang, 10 juta gajinya per bulan dia kurang, 20 juta juga tetap kurang. Anaknya nggak bertambah. Kenapa bisa kurang? Karena pola hidupnya rubah. Gaji 10 juta. Ya bisa beli mobilnya cuma second. Ya yang di bawah 100 juta mungkin gitu ya. Sekarang gaji udah 20 juta. Mau dong lebih mewah lagi. Cari mobil yang 400 juta. Kan berlipat-lipat. Pola hidup. Ketika kita ikutin dunia ini, kita nggak akan bisa ikutin pola hidup. iPhone tiap tahun juga ganti. Perhatikan anak-anak muda. Kalau engkau pola hidup, setiap iPhone keluar, engkau akan beli. Sekarang iPhone 16 ya. Samsung 24 kan kalau Samsung kan Androidnya. Yuk. Tiap tahun ganti. Nanti 25 keluar, 25. Kan tahun depan 2025. Ayo. Yang ini dijual kan udah turun banget. Tapi itulah demi kebutuhan. Maka tidak heran saudara anak-anak SMA, anak-anak SMP. Enggak heran. Siang mereka baju SMA, siang mereka baju SMP, malam mereka bajunya seksi. Untuk apa? Demi hidupku, demi aku punya iPhone 16, demi aku punya Samsung 24, yang lainnya. Demi pola hidup. Kalau enggak gitu enggak eksis. Lihat, tipuan setan sedemikian rupa buat kita. Apa yang ada di hati kita? Mobil saya rawat, saya cuci, saya bersihin, servis rutin. Ya, pokoknya bersih. Tapi saya tidak mau di hati saya ada mobil itu. Saya tidak mau di hati saya ada rumah itu. Saya tidak mau di hati saya ada toko sepeda. Saya tidak mau. Tuhan, bongkar Tuhan. Silakan bongkar.
Supaya apa? Waktu kita ketemu Tuhan nanti mantap sekali. Apa? Sudah tidak ada lagi apapun. Seorang pengusaha, saudara, diresolusi oleh tetangga-tetangganya karena usaha ini meresahkan, bikin susah, hilir mudiknya kendaraan, mobil sebagainya gitu, saudara. Ribut. Tetangga-tetangga bikin surat pernyataan. Tolong Pak, bla 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 bla. Oke, saya bilang kirim ke saya terima. Saya telepon pengusaha, marah-marah dia. Pak, saya mau keadilan. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, galak banget gitu ya. Tapi anak sebelahnya bilang gitu, itu Pak RT itu pendeta loh. Karena anaknya, teman anak saya. Ini papanya sih, ini pendeta loh. Langsung ngerem dia ngomongnya. Ketemu saya muka dengan muka, dia diam ngomongnya. Waduh, sorry Pak pendeta ya. Ternyata punya kuasa juga. Saya bilang udah, jangan sengak. Dia bilang, ya silakan usaha. Tapi kan kita ini tempat tinggal, mesti tahu dong tetangga-tetangga. Ya siapa pendeta, siapa pendeta. Aman kan saya bilang, udah beres kan. Ya, kan saya bilang ujung-ujungnya duit. Pokoknya kalau saya diresolusi Pak, saya akan pakai ini juga. Aduh, saya bilang gak usah sengak. Dia ternyata anak Tuhan juga. Tapi kalau udah soal duit, Tuhannya kita singkirkan kok. Tuhannya kita singkirkan karena gak ada di hati kita. Itu yang kita pentingkan. Tapi hari ini kita bertobat bersama-sama. Tuhan gak mau ada apapun di hati kita. Uang, hobimu. Saudara bisa cek hobimu di hatimu? Bapak-bapak? Apapun hobimu. Olahraga apapun hobimu. Isimu berkata, Pak tolong dong bantu ini tolong. Gak bisa. Hati-hati. Itu sudah jadi Tuhan dalam hidupmu. Nak, bantu nak, mama perlu bantuan. Gak bisa. Aku udah janji, aku harus main futsal, aku harus main basket, aku harus main bola, aku harus goes, aku harus ini, aku harus ini. Itu menunjukkan hobi sudah ada di hatimu. Kan? Kalau papa mamamu aja gak kau dengar, Tuhan pun tidak akan kau dengar. Sama. Tidak ada yang bisa mengganggu hobiku. Apa? Kita akan masuk lebih dalam lagi saudara. Siapa? Sebenarnya kalau apa tadi lebih gampang. Tapi kalau siapa ini, waduh saya bilang Tuhan gak sanggup. Siapa yang ada dalam hati kita saat ini? Siapa? Cek. Masing-masing cek. Siapa? Orang tua, siapa di dalam hatimu? Siapa? Anakmu? Kau punya 5 anak. Tapi dari 5 anak itu tidak 5-5-nya ada di hatimu. Salah satunya ada di hatimu. Anak kebanggaanmu. Anak yang paling pintar di antara anak-anakmu. Itu yang menjadi kebanggaanmu. Kalau ketemu dengan temanmu, anakmu hebat, anakmu luar biasa. Hati-hati. Kalau ada anak di hatimu, dengar saudara. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan obrak-abrik. Ingat ya, Tuhan akan obrak-abrik. Justru saudara akan melihat nanti ngeri. Tapi percayalah itu cintanya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kau tertipu karena anak di hatimu. Ingat ya, bisa Tuhan ambil? Ayub, 10 anaknya ada di hatinya. Anaknya pesta pora. Dia datang bikin mesbah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anakku Tuhan. Ampuni mereka. Dia tidak tegur anaknya. Dia tidak disiplin anaknya. Dia tidak stop transfer kepada anaknya. Dia tetap support. Kemarin istri saya kesaksian luar biasa. Dia belum pernah cerita. Dia belum cerita dengan saya. Tapi dia kesaksian dan memberkati saya. Gires tadi saudara, ketuanya kan Joel. Saya sudah ingatkan Jo,
Kamu jadi ketua teens bukan karena kamu anak gembala. Tidak, nggak ada hubungannya. Saya nggak nepotisme. Pelayanan ini bukan pelayanan hierarki. Yang Tuhan mau aja. Engkau pun, kalian anak-anakku pun kalau nggak benar digeser, dilengserkan. Sekalipun belum masa pelengseran. Saya udah ingatkan Jo, hati-hati. Jangan fokus gitu, udah tetap bagian kamu. Wow, dia fokus terus. Sampai yang saya pernah cerita, dia lewat. Ya, dia kan bagian packing untuk online kan ya. Hari itu yang 88 kemarin kan ada masuk lumayan banyak saudara. Dia cuma selesai 2. Kalau selesai 2, tandanya besoknya tambah numpuk. Kalau 88 numpuknya itu tanggal 9-nya. Besok nih tanggal 99 Senin, numpuknya itu Selasanya di kurirnya. Kalau udah numpuk, sepeda kita gede-gede kan, mereka nggak mau terima. Mereka terima yang kecil-kecil gitu loh. Wah, saya marah dong, saya bilang. Saya lihat di CCTV, dia pegang handphone terus. Bukan main game, Babe, bukan. Tapi apa? Urus jires, urus kepanitiaan, urus permainan. Ya. Ingat minggu yang lalu, Amsal 3, ayat 5 dan sebagainya. The message-nya berkata apa? Jangan semuanya kamu pikirin. Stres. Kalau masih mikirin lagi, depresi. Kalau masih mikirin lagi, gila. Tahu, orang gila itu nggak mendadak gila. Semua dipikirin. Jadi dia rapat, dia pikirin sendiri. Udah bentuk panitia, tapi apa? Maunya aku sendiri. Saya bilang, udah, itu papa udah lewati kok. Baik di gereja, ya. Baik di organisasi pendeta juga, iya. Papa ini mau diangkat jadi ketua pelaksana MD seumur hidup dulu itu. Karena apa? Semua baik. Semua aku pikirin. Semua. Tapi apa? Istri aku cuekin. Sorry ya sayang ya, aku lagi sibuk. Sama. Sampai hari hanya stres dia. Ada satu peristiwa, satu posnya itu dilarang oleh security. Karena saya juga nggak nyangka kan, sampai di depan pos Mediterranean itu kan ada tanah kosong kan. Dia nggak tahu, kalau dia tahu, itu rambut bisa berdiri semua. Ya kan? Ya apa? Karena belum sanggup kapasitasnya untuk hadapi itu. Saya langsung tahu, saya langsung hadapin security-nya. Oh Pak RT. Saya bilang bla 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 bla, mereka udah izin bla bla, cuman ini sementara. Oh ya nggak banyak ya, siap langsung di ACC. Dia nggak tahu, kalau dia tahu dia bilang berdiri rambutnya. Udah selesainya pun tetap sampai mamanya bilang gini, aku kehilangan anak bungsu. Ya sudah kembali belum? Gak pusing, amin itu. Jangan pusing, anak bungsuku yang terhilang sudah kembali. Anak sulungku. Aku udah begini, mana bagianku? Terhilang juga. Minta jatah. Dia bilang, iya Tuhan bukakan, ternyata di hatinya adalah Joel. Saudara tahu dasarnya kenapa? Dasarnya karena dia pernah mau gugurin Joel. Rasa bersalah kan? Setan itu nyusup rasa bersalah itu ingin memperhatikan terus. Bahkan ingin diperhatikan. Itu setan. Dibolak-balik hidup kita. Hati-hati. Kalau ada anak di hatimu, hati-hati. Kalau Tuhan obrak-abrik, Tuhan ambil, nangis darah kamu. Tuhan gak ambil aja anak yang kita sayangin, anak yang kita cintai, justru ngaco hidupnya. Susah dikasih tahu. Coba lihat, aneh kan? Yang kita sayangin, yang kita manja justru terbalik. Coba, yang kita cuekin, yang kita perhatikan justru beda. Lihat, bisa melihat cara kerja Tuhan dan setan? Anak, hati-hati nih. 3 anakmu, kau selalu bela 1 anak ini. Pokoknya dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Atau 2 anak, salah satu kau pasti bela. Makanya gak heran saudara. Ishak punya 2 anak, namanya siapa?
Esau sama Yakub. Esau lebih sayang siapa? Ishak. Karena dia suka berburu. Masakannya Ishak senang. Yakub lebih sayang siapa? Bukan Rahel, bro. Itu istrinya. Yakub lebih sayang mamanya Ribka. Makanya kan ketika papanya Ishak mau memberkati kan, mau memberkati Esau kan, anak sulung kan. Mamanya bilang, lo pakai baju mantel yang kayak kambing gitu loh kan, Esau tuh berbulu. Nanti mama masakin, mama kan tahu kesukaan papi. Bukan lapo tua. Oke? Ishak kan sudah rabun, dia tidak bisa lihat lagi. Perhatikan tipe Esau, perhatikan Esau. Esau berpikir hak sulung buat apa sih? Hati-hati engkau. Kita sedang masuk dalam dimensi kasih karunia yang baru. Kalau kita berkata, buat apa sih itu Pak? Hati-hati. Ketika engkau jual hak kesulunganmu, engkau sampai nangis darah pun kau tidak bisa ambil lagi. Gak main-main. Betul kan? Yakub yang datang kan, mamanya udah masakin, udah makan, kenyang, Ishak. Ini suaranya suara Yakub. Udah tua, tapi badannya badan Esau. Berkat turun. Esaunya baru pulang berburu. Papi, ini papi. Siapa kamu? Aku Esau. Aduh. Berkatnya sudah turun ke Yakub. Hati-hati. Engkau tolak teguran, berkatnya turun ke orang itu. Kau tidak dapat. Nanti Tuhan tegur aku. Terlambat. Terlambat. Kau tidak mau bertobat sekarang, terlambat. Gak main-main. Tidak main-main. Serius. Anak. Tapi merdeka kan ya. Oh ternyata itu. Maka kan Tuhan tuh sebenarnya kan bingung sama kita. Kita kawin, mau punya anak kan. Udah dikasih anak, kita gantiin Tuhan. Coba, bingung. Ayo, berkatnya kita ganti sama pemberi berkat. Tuhan aku mau rumah, Tuhan dikasih rumah. Udah dikasih rumah, lupa sama Tuhan. Tuhan aku mau dikasih mobil Tuhan. Dikasih mobil, mau test drive. Minggu ini test drive-nya Puncak. Minggu depan Bandung. Minggu berikutnya Anyar. Anyar. Carita, Anyer. Carita. Terus kan test drive. Kita itu sudah terlalu mengagumi mukjizat pemberiannya. Jangan terpengaruh. Opa, oma, cucu. Masih dikorek nih hatinya. Ini serius. Gak main-main. Ibu Mena, cucu yang mana yang paling disayangin? Semuanya sama. Opung Sihit Oh cucu dalam Pak. Cucu dalamnya siapa? Anak Bambang. Jusrah, cucu luar. Cucu luar itu dari anak perempuan, jangan bingung. Ini tradisi Tionghoa ya, adat Tionghoa itu gitu. Kalau dari anak perempuan itu cucu luar, kan marganya nggak ikut. Kan marga dari suami nanti. Kalau cucu dalam kan marganya ikut. Marga Satwa. Bangga dengan marga. Hati-hati cucu. Jangan. Ini cucu emasku. Ada yang berani ganggu, berhadapan denganku. Tuhan bilang, oke, gua angkat tangan. Silakan. Harusnya kan anugerah. Mazmur 127 berkata, anak-anak itu anugerah. Bukan jerat buat kita. Bukan.
Tapi mudah, enggak mudah. Enggak mudah. Enggak mudah. Tiba-tiba seseorang datang ketemu dengan saya, kaget saya. Ya sudah, saya masih kasih cepat sebenarnya nganter drop, teman dia tiba-tiba dia datang, ya sudah, saya masih punya waktu kurang lebih begitu. Dia mulai menceritakan keberadaannya. Hidupnya, wah saya bilang ruwet amat hidupnya. Dia mulai menceritakan keluarganya cerai, divorce. Anak pertamanya pergi kerja ke luar negeri, tinggalin suaminya. Anak keduanya sedang ada di penjara saat ini. Dia coba pakai pengacara untuk menolong anaknya. Saya bilang, bodoh kamu. Saya pernah tangani kasus anak yang narkoba masuk di Kapolsek Batu Ceper. Papanya tebusin uang 15 juta, keluar anaknya. Saya bilang, bodoh kamu jadi papa. Kenapa? Minggu depannya anaknya masuk lagi, karena make lagi. Mau tiap minggu 15 juta? Silakan. Itu bukan sayang, itu menjerumuskan anakmu sendiri. Sama dengan ini. Anaknya nipu perusahaannya kurang lebih 300 juta. Saya bilang bodoh kalau kamu mau keluarkan anakmu. Biarkanlah dia ketemu dengan Tuhan di penjara. Kamu keluarkan bisa. Kamu bisa jamin dia gak nipu lagi? Dia berkata, Pak gak tega saya, itu masalahnya. Kita ini belum hidup dalam konsep hukum rimba. Tapi kemarin Tuhan pertontonkan kepada saya. Ada seseorang dia pelihara ikan piranha. Tahu ikan piranha? Dia belinya dari kecil-kecil. Saya tanya berapa waktu beli goceng kecil-kecil. Lalu di sebelahnya itu ada ikan-ikan biasa aja, enggak terurus. Ini buat apa? Buat makanan ikan piranha. Dia cedok ini ikan, bluk segede gini. Dia taruh di kolam piranha, bluk, habis. Saudara kalau gak punya hati yang tega, saya bilang ini, jahat banget ya. Jahat banget. Ada kambing-kambing tertentu yang bisa hidup di pesisir gunung tahu? Pinggir-pinggiran gunung, pinggir-pinggiran jurang. Buat makanan siapa? Makanan burung elang. Tuhan itu jahat ya. Gak, Tuhan siapin makanannya. Gak tega Pak, silakan. Lebih baik saya yang sakit Pak daripada anak saya, silakan. Saya pernah alami kok waktu Jacob sakit. Tapi saya udah cabut. Lebih baik saya yang dimasukin selang setengah meter daripada dia untuk ngambil susu yang masuk di paru-parunya. Saya juga nangis, tapi nggak teriak, gengsi. Mama mertua dia nggak berani ikut. Itu bukan cinta. Barang siapa yang ku cintai, ya ku tegur dan ku hajar. Siapa? Tuhan bukakan ayat ini buat saya, saudara, luar biasa sekali. Wow, 1 Korintus 7 ayat 29. Dulu saya nggak ngerti apa maksud ayat ini ya. Tapi hari ini Tuhan bukakan buat kita sama-sama. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Kita baca bersama-sama terjemahan barunya dulu. Yuk, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Berlaku seolah-olah tidak beristri. Yang punya istri seolah-olah gak punya istri. Sama kan yang punya suami seolah-olah gak punya. Bukan duda, bukan janda, bukan. Punya, tapi seolah-olah gak punya. Terus. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya,
orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saya mau sobekin ayat ini. Gak sanggup Tuhan. Gak mampu Tuhan. Orang-orang yang beristri seolah-olah gak punya istri. Saya bingung. Bukankah Tuhan yang mempersatukan saya dengan Ruth? Satu daging. Bingung kan kita kan? Coba suami-suami saya tanya, siapa di hatimu? Jangan jawab. Tapi kan dengan bangga kita berkata, ya istrikulah. Engkau ada di hatiku. Justru meleset. Suamimu di hatimu meleset, anak-anak muda, pacarmu di hatimu. Kalau pacarmu di hatimu, istrimu di hatimu, suamimu di hatimu, anakmu di hatimu, orang tuamu di hatimu. Dengar. Itu menunjukkan belum Yesus full mengisi hatimu, masih ada yang kosong. Oke, saya hubung tadi anak sama orang tua, ini penting. Banyak anak-anak tuh kan, wah sama orang tuanya, wah luar biasa gitu. Nanti dibuktikan waktu kematian, wah menunjukkan luar biasa. Nanti dikuburin, wah dikunjungi, dikasih, wah luar biasa. Dengar anak-anak. Taati dan hormati kedua orang tuamu selagi dia hidup. Kalau dia suruh apa aja engkau melawan. Nanti mati nangis-nangis. Moyum. Gak ada guna. Gak ada guna. Sekarang aja yang dia suruh apapun kamu gak mau lakukan. Nanti dia mati kau nangis-nangis. Bikin kubur yang mahal. Gak ada gunanya. Oke. Dengar. Dari suku Batak kalau anaknya sudah kawin semua. Kalau ada meninggal kan bisa dipestakan besar-besaran kan. Suku Toraja lebih ngeri lagi Bu. Kematian bukan bikin orang, bukan hanya sedih. Banyak utang. Karena kerbau-kerbau yang dipotong. Itulah adat yang membelenggu hidup kita. Kristen. Tapi lihat, apa gunanya? Supaya kita tuh tahu. Maka kita tuh gak suka sama Tuhan kok. Kita masih suka budaya kita. Kita masih suka adat kita. Kita masih suka tradisi kita. Istri. Bilang Tuhan. Ngeri. Saya baca terjemahan sederhana Indonesianya. Iya. Silakan dibuka TSI-nya. Akan tetapi saudara-saudari, maksud saya begini, waktu kita tidak banyak lagi, jadi mulai sekarang kalau kamu mempunyai pasangan, sebaiknya kalian berdua bersepakat untuk memusatkan perhatian penuh dalam melayani Tuhan Yesus, seakan-akan kamu tidak punya pasangan. Berikutnya, begitu juga kalau kamu bersedih, hiduplah seolah-olah tidak bersedih. Dan kalau kamu berbahagia, hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Kalau kamu membeli harta dunia, hiduplah seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Juga kalau kamu mempergunakan barang-barang duniawi, hiduplah seolah-olah semuanya itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang lenyap. Lenyap. Gak main-main. Siapa di hatimu saat ini? Ayo. Ibu Erna, siapa di hati? Tuhan. Ayo kita buktikan nanti masing-masingnya. Oma opa banyak yang ada di hatinya cucunya. Mikirin kehidupan cucunya. Sehingga orang tuanya nggak ada bobotnya lagi kok. Karena ada oma opa yang mikirin. Udah oma opa, hidupmu sendiri engkau tidak bisa pikirin. Nikmati. Nikmati masa tuamu dalam Tuhan. Jangan ngabisin waktu. Waktu kita singkat. Kalau kita sudah di rumah sakit, sudah diinfus, sudah masuk ruang ICU udah susah begitu baru.
Aduh, aku mau lepaskan semua, terlambat. Kau tidak bisa menikmati Yesus dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Yang bagi saya, wow, luar biasa. Tuhan, apa dan siapa yang dalam hatiku? Tuhan bukakan saudara hari-hari ini. Minggu yang lalu, istri saya itu hari Jumat tiba-tiba panas tinggi. Tiba-tiba aja, nggak ada gejala. Karena kami olahraga cukup rajin kan, kadang pagi, kadang sore gitu ya. Tapi tiba-tiba, padahal makan cukup bagus tuh atur ya. Karena masak sendiri atur kan. Tiba tinggi saudara. Sabtunya saya lihat saudara dia udah lemes saudara. Lalu saya buka tenggorokannya putih. Kiri kanannya. Panas tinggi, lemes gak berdaya gitu. Wah kalau saya lagi gitu kan, ya udah saya ajak dia minum darah Tuhan Yesus dulu. Perjamuan kudus saudara, tapi tetap aja. Akhirnya saya telepon Victor untuk minta obat saudara. Karena saya bilang panasnya tinggi sekali gitu. Langsung minum, dia bisikin saya, bagus saudara. Hari Minggu kemarin kan kalian gak lihat dia sakit kan? Sakit seolah-olah gak sakit. Hidup begitu. Kita baru sakit dikit aja batuk. Kenapa minggu yang lalu gak kerja? Batuk. Pusing. Baru batuk, baru pusing. Kelingkingnya sakit. Alasan kita tuh di sini aja gak masuk. Apalagi di sini. Makanya kita kan cuma ngomongnya Tuhan di sini. Ayo nanti kita buktikan di kehidupan sehari-hari kita. Udah, beres. Sehat ya. Hari Senin tiba-tiba lagi. Lehernya gak bisa gerak. Sakit dulu. Jadi jalan kayak robot. Bahkan anak-anak pun gak terlalu tahu gitu loh. Ya, saya yang tahu kan sekamar gitu kan. Kena sering, au! Au! Memang sakit gitu ya. Suruh saya urut. Tuhan kasih karunia ngurut buat saya Tuhan. Kan ngurut gak sembarangan. Yang pencet-pencet dia bisa aja. Kan, tapi kan harus tahu alurnya kan. Kalau nggak tahu alurnya bukan tambah sehat, tambah sakit. Picit-picit, nggak bisa juga. Akhirnya saya bawa ke teman saya gitu, saudara. Sampai 2 kali saya harus bawa, saudara. Tapi Tuhan tuh cinta luar biasa buat saya, saudara. Beberapa hari yang lalu kami konflik. Pecah, saudara. Tiba-tiba, ngotot sama ngotot, saudara. Masalahnya padahal bukan itu loh. Bukan itu masalahnya. Ada satu masalah yang sedang kami bahas, itu masalahnya harusnya gitu. Tapi Tuhan bisa bukakan. Dia bilang gini, karena ada aku di hatimu. Waduh. Yes Tuhan. Ada istriku di hatiku, Tuhan gak mau. Ya, bingung kan? Tapi saya langsung, bus. Saya gak tega lihat dia sakit gitu loh. Makanya saya sambil tindakan cepat kan. Karena panas tinggi kan. Udah rebus lohan kok. Tapi enggak turun panas tinggi, dia lemasnya betul-betul lemas. Dan enggak berdaya, enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ternyata ada dia di hatiku. Dan saya bilang, Tuhan aku bertobat. Aku tidak mau istriku ada di hatiku. Aku mau hanya engkau ada di hatiku. Silakan musisi maju ke depan. Ya masing-masing selidiki. Gak salah Daud pernah berkata begini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Sama-sama yuk. Aku rindu hadiratmu Tuhan.